Selanjutnya, sesi akan kami serahkan secara penuh kepada Bapak Tri. Kepada Bapak Tri, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mas Moderator. Iya Pak, sama-sama Pak. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Tri Purnomo. Saya di Jogja di bagian pendidikan dan evaluasi. Mungkin belum banyak yang tahu pendidikan dan evaluasi itu apa, karena masing-masing perguruan tinggi itu memang punya struktur organisasi yang berbeda. Jadi kalau di ISI Jogja, untuk pendaftaran mahasiswa baru, untuk pengurusan akademik, kemahasiswaan, dan sebagainya ada di Biro Pendidikan dan Kemahasiswaan. Nah, saya ada di bagian pendaftaran mahasiswa, juga termasuk evaluasi, karena ada namanya pendidikan dan evaluasi. Evaluasi termasuk bagaimana sistem belajar mengajar di ISI Jogja, apakah sudah berjalan baik atau belum. Misalnya ada mahasiswa yang memang harus terevaluasi, mendapatkan surat cinta untuk berhenti belajar, ya itu memang di bagian kami. Jadi memang di ISI itu ada di 4 semester pertama itu memang ada evaluasi. Jadi kalau memang yang tidak memenuhi standar atau syarat yang di ketentuan, sesuai ketentuan di peraturan akademik, itu memang harus mengundurkan diri ya. Itu nanti bisa kita bahas di tanya jawab jika nanti ada yang mau menanyakan. Oke, memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya share screen ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah. Oke. Kita mulai. Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi jika ada yang belum banyak yang tahu apa sih ISI Yogyakarta, kepanjangan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ini adalah perguruan tinggi seni berstatus negeri. Jadi kami adalah perguruan tinggi seni negeri. Jadi di Indonesia ada beberapa ISI juga. Ada ISI Denpasar, ISI Surakarta, ISI Padang Panjang, ISPI Bandung, dan sebagainya. Kebetulan kami berada di Yogyakarta. Salah satu hal yang membanggakan bagi kami adalah ISI Jakarta ini relatif program studinya lebih lengkap, dan kami memang terlahir terlebih dahulu. Jadi sejak tahun, sebenarnya rintisan itu sejak 1950-an, namun kami bergabung menjadi ISI itu di tahun 1984. Ya, ini adalah profil kami. Jadi kami ada beberapa prodi dan fakultas. Kebanggaan kami yang berikutnya adalah untuk akreditasi institusi ya. Akreditasi institusi kami itu berpredikat A, atau kalau sekarang namanya unggul ya kalau sekarang, namun di tahun 2018 karena istilahnya belum unggul. Kalau sekarang kan unggul, baik sekali, dan baik. Kalau dulu A, B, dan C ya, kami berpredikat terakreditasi institusi oleh BAN-PT dengan peringkat akreditasi A. Nah, dan memang di Indonesia ini untuk perguruan tinggi yang terakreditasi institusi A juga belum terlalu banyak. Ya di bawah 1.000 tentunya, dari 4.000 sekian, karena di Indonesia ada sekitar 4.000-an perguruan tinggi yang saya tahu, baik itu politeknik, institut, universitas, maupun sekolah tinggi. Di Jakarta ada 3 fakultas, 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Nah, fakultas itu adalah rumpun ilmu ya. Jadi ada Fakultas Seni Pertunjukan, ada Fakultas Seni Rupa, ada Fakultas Seni Media Rekam. Masing-masing fakultas ini tentunya mempunyai keunggulan ataupun keunikan. Unik dalam arti ciri khas ya, ciri khas tersendiri dari masing-masing fakultas ataupun program studi. Kita kupas untuk Fakultas Seni Pertunjukan, adalah fakultas yang pertama. Di dalam Fakultas Seni Pertunjukan ini ada 10 program studi. Ya, ada 10 program studi. Yang pertama tari. Sebelum kita bahas lagi, pencirian dari Fakultas Seni Pertunjukan ini adalah segala sesuatu tentang gerak musik yang berhubungan dengan dunia pertunjukan, dunia pentas, itu berada di Fakultas Seni Pertunjukan ya.
Ada tari, S1 tari, tentunya yang dipelajari adalah tentang tari, ya. Bisa tari tradisi, modern dance, ataupun tari-tari yang lain. Nah, keluaran ataupun lulusan dari S1 tari ini tidak melulu sebagai penari saja, tapi juga bisa menjadi seorang peneliti tari, ataupun guru tari, ataupun, koreografer atau pencipta tari. Kalau kita lihat banyak sekali tayangan-tayangan di televisi swasta, kalau dulu ya, televisi swasta itu banyak penari latar, itu ada beberapa juga alumni maupun mahasiswa kami, ya. Kalau yang terakhir-terakhir ini siapa ya? Ada di apa ya, acara Ambyar atau apa itu, ada penari latar, itu ada beberapa dari mahasiswa kami juga. Little Ambyar atau apa, saya kurang 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 begitu detailnya. Yang kedua di Fakultas Seni Pertunjukan ini adalah S1 Seni Karawitan, ya, sesuai namanya, tentunya yang dipelajari adalah tentang dunia karawitan. Karawitan itu medianya adalah gamelan, ya. Ada gamelan Jawa ada gamelan Solo, gamelan Jogja, ada gamelan Sunda juga dipelajari, termasuk gamelan Bali juga dipelajari. Pokoknya semua yang berhubungan dengan dunia gamelan dan karawitan ini di program studi seni karawitan ini tempatnya, ya. Kemudian ada program studi musik. Nah, coba diperhatikan, ada musik, ada pendidikan musik, ada penciptaan musik, dan yang terakhir itu ada D4 penyajian musik, ya. Itu sama-sama musik, tapi memang dulu itu satu program studi, tapi karena pengembangan makanya dipecah lagi, dikembangkan lagi. Jadi musik itu memang lebih spesifik pada musikologi atau ilmu-ilmu musiknya. Kalau pendidikan musik itu tentang musik-musik pendidikan, jadi yang pembuatan kurikulum musik dan sebagainya. Dan penciptaan musik itu tentunya berhubungan dengan komposisi musik, bagaimana menciptakan sebuah karya musik ya. Misalnya yang senang membuat lagu, senang membuat bukan lagu saja, tapi misalnya apa sih ya? Backsound itu apa sih? Kalau yang musik iklan, musik film dan sebagainya lah, di penciptaan musik ini adalah tempat untuk mewadahi dari mahasiswa yang memang berkonsentrasi menjadi komposer. Nah, kalau diploma 4 penyajian musik, diploma 4 ini setara dengan S1 sesuai Kepres, sesuai surat edaran dari Dirjen Dikti juga, bahwasanya diploma 4 itu setara S1. Penyajian musik ini tentang performan atau pertunjukan musiknya, jadi sebagai pemainnya, sebagai playernya, itu di penyajian musik. Terus berikutnya ada program studi teater. Nah, ini yang suka drama ya, drama teater. Nah, teater ini ada beberapa minat utama atau nanti ada pembagian minat ya. Nanti ada sutradara dipelajari juga, ada peranan atau aktornya juga dipelajari. Terus penulisan naskah, yang suka nulis naskah, dan juga yang terakhir itu tentang tata artistik ya, tata artistik. Jadi ada 4 minat utama di program studi teater ini. Berikutnya ada program studi etnomusikologi ya, sesuai namanya etno dan musik ya. Etnomusikologi tentunya yang dipelajari adalah musik-musik etnis. Kalau tadi di sini kerawitan adalah spesifik di gamelan Jawa dan gamelan sebagai medianya, tapi kalau etnomusikologi ini lebih pada musik-musik etnis, tapi gamelan juga dipelajari juga, tapi diperkaya juga dengan musik etnis dari, daerah lain ataupun dari negara-negara lain juga. Itu untuk etnomusikologi. Terus berikutnya adalah S1 Seni Pedalangan. Nah, pedalangan ini yang dipelajari tentang dunia wayang dan pedalangan, baik tentang bagaimana menjadi seorang dalang, bagaimana tentang musik di pewayangan itu sendiri dipelajari di seni pedalangan ini. Pokoknya yang berhubungan dengan seni pedalangan maupun seni pewayangan. Berikutnya, yang terakhir ya, karena tadi diploma 4 penyajian musik sudah kita sebutkan, berarti yang terakhir adalah program studi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan. Dulu namanya adalah Senderatasi.
singkatan dari seni drama, tari, dan musik. Tapi sekarang berubah nama menjadi pendidikan seni pertunjukan. Yang dipelajari adalah meliputi 3 hal, 3 ilmu bidang seni pertunjukan. Yang pertama adalah seni dramanya, drama, jadi ada unsur teaternya di situ, ada tarinya juga, dan ada musiknya. Gitu. Jadi kalau tes atau pembuatan portofolio saat pendaftaran tentunya sesuai eh, program studi, sesuai kekhususan dari program studi tersebut. Nah, terkhusus pendidikan seni pertunjukan ini berarti ada 3 komponen yang harus ditayangkan atau harus dibuat, yaitu tentang seni drama, ada tari, dan musiknya. Hal yang membanggakan dari Fakultas Seni Pertunjukan ini adalah Fakultas Seni Pertunjukan itu adalah peringkat pertama di Indonesia ya, kalau di Indonesia peringkat pertama, tapi kalau di dunia itu peringkat 100 sekian, 111 atau 100 berapa, saya kurang hafal, 107 kalau nggak salah. Itu di dunia, di dunia. Jadi dari sekian perguruan tinggi seni di seluruh dunia yang mempunyai fakultas seni pertunjukan, itu ISI Jakarta masih menempati di posisi pertama untuk ada namanya QS ya. QS kalau mungkin para siswa sekalian mencoba browsing-browsing, apa sih QS itu adalah peringkingan tingkat internasional. Kita pernah mencapai prestasi tertinggi itu peringkat 17 dunia. Namun karena kompetisi yang begitu ketat, akhirnya ya memang agak agak menurun. Namun kami masih di Indonesia ini masih menjadi peringkat pertama untuk performance art-nya ya, untuk Fakultas Seni Pertunjukan. Berikutnya, setelah Fakultas Seni Pertunjukan, ada Fakultas Seni Rupa. Nah, Fakultas Seni Rupa ini tentunya berhubungan dengan dunia visual ya, namanya seni rupa. Ada 7 program studi yang berada di Fakultas Seni Rupa. Berikutnya, untuk peringkingan internasionalnya, kita ada di peringkat 2 di Indonesia. Yang pertama itu dari ITB ya, dari ITB, Institut Teknologi Bandung, untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi memang ada satu subjek namanya, kalau di GIASWED ada satu subjek. Itu Fakultas Seni Rupa di ISI Jakarta menempati peringkat kedua. Dengan kalau keseluruhan di seluruh dunia, kita ada di 112 atau berapa? Sekitar 100 lebih lah, 100 sampai 150. Kita sampaikan ada 7 program studi yang ada di Fakultas Seni Rupa. Yang pertama adalah seni murni. Apa sih seni murni? Seni murni ini di dalamnya ada seni lukis, ada seni patung, dan seni grafis ya. Di beberapa perguruan tinggi seni yang lain, itu kadang menyebut desain komunikasi visual itu dengan sebutan desain grafis. Tapi mohon kalau di ISI Jogja, mohon bisa detailkan lagi. Kalau seni grafis itu maksudnya di seni murni. Tapi kalau di luaran itu namanya desain grafis, itu namanya kalau di ISI Jogja desain komunikasi visual. Jadi beda. Kalau desain grafis kita nggak ada prodinya, tapi itu bersama dengan desain komunikasi visual. Jadi kalau seni murni itu lebih seni lukis, seni patung, dan seni grafis. Program studi berikutnya adalah S1 Kriya. Ya. Kriya itu lebih pada seperti kerajinan ya, craft begitu. Ada 5 media yang dipelajari di sana. Nanti ada peminatan juga. Yang pertama dengan media tekstil. Jadi ada kriya tekstil di sana. Ada keramik sebagai media karyanya itu adalah keramik. Ada apa tadi? Tekstil, keramik, ada dengan bahan kayu, media kayu. Terus ada kulit ya, sepatu, tas dan sebagainya. Yang terakhir adalah kriya logam dengan media logam, misalnya patung dari logam atau cindera mata, misalnya seperti itu. Untuk kriya ya. Berikutnya adalah S1 desain interior ya. Tadi ada sekilas saya mendengar ada yang berminat ya di interior desain ya. Ini desain interior ini adalah tempatnya, untuk akreditasinya juga A di sini ya. Hal-hal yang dipelajari adalah tentang dunia desain interior sendiri, interior dalam ya. Tapi bukan tata ruang atau bukan kalau
banyak yang apa, kayak teknik sipil ya, banyak yang mengatakan kayak teknik sipil, beda. Kalau teknik sipil lebih pada teknisnya, tapi kalau di desain interior ini lebih pada, art-nya ya, lebih pada seni seni penataannya. Misalnya menata, lobi hotel atau gedung-gedung, itu kan misalnya ada lobi, ada perancangan-perancangan dan sebagainya di situ. Di situ, ada yang dipelajari seperti itu. Berikutnya adalah desain komunikasi visual. Nah, ini memang di ISI Jogja beberapa tahun ini desain komunikasi visual ini adalah program studi yang ini favorit ya, favorit terbukti dengan animo yang memang begitu banyak ya. Seperti kita contohkan di terakhir kemarin tahun 2021 dari 90 kursi atau kuota yang disediakan itu sekitar hampir 4.000 pendaftar ya, hampir 4.000 pendaftar. Jadi, eee, memang kompetisinya ketat dan komunikasi visual. Berikutnya adalah desain produk. Desain produk ini sesuai namanya tentunya yang dipelajari adalah tentang, produk ya, produk yang bisa cetak massal, misalnya produk helm, produk sepatu, seperti itu. Jadi lebih pada desain produk. Berikutnya tata kelola seni ya, tata kelola seni. Ini adalah, yang saya tahu ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia, tata kelola seni. Yang dipelajari adalah ya tata kelola, manajemen, lebih pada manajemen seni, baik itu seni pertunjukan, seni rupa maupun seni media rekam, ya. Misalnya apa sih manajemen? Misalnya tentang manajerial sebuah pameran kalau untuk di Fakultas Seni Rupa. Kita tahu misalnya galeri-galeri besar, misalnya di Istana Negara pun kan ada karya-karya visual yang memang itu harus diolah dan harus dirawat, yaitu bagian dari tata kelola seni. Tata kelola seni pertunjukan ada lagi misalnya tentang kebanyakan menjadi I.O ya, menjadi I.O, menjadi penyelenggara pentas itu, bahkan itu salah satu tugas di, eee, tata kelola seni, salah satu tugas mata kuliah di sana itu harus membuat atau, paling tidak sebuah event begitu. Berikutnya ada Diploma 3 Batik dan Fashion ya, Diploma 3 Batik dan Fashion sesuai namanya, yang dipelajari tentunya tentang dunia batik dan fashion itu sendiri. Fashion yang dipelajari adalah fashion dengan media batik, dari batik sampai membuat sebuah karya fashion. Tugas akhirnya biasanya memang, peragaan busana ya, nanti melibatkan juga apa, peragawati yang berjalan di atas catwalk begitu. Itu memang agak berat juga tugasnya, tapi ya semua berat, tapi kalau memang itu sudah menjadi minatnya, saya yakin itu tidak menjadi masalah ya. Itu sekilas untuk Fakultas Seni Rupa. Berikutnya adalah Fakultas Seni Media Rekam. Nah, Fakultas Seni Media Rekam ini ada 3 program studi saja ya, karena seni media rekam ya, media rekam, media untuk merekod itu ya memang tidak banyak, ada film dan televisi ya, ada fotografi dan Diploma 3 animasi. Nah, fotografi, kita mulai dari fotografi, ini juga banyak sekali sekarang, gaya atau style fotografi, ya ini di prodi ini semua dipelajari, baik itu ada foto foto apa, landscape, ada foto model, ada foto produk, ada foto banyak sekali ya, banyak sekali untuk gaya dan style fotografi sekarang. Dan sekarang kalau misalnya ada yang di Jogja, sekarang di ISI Jogja ini baru ada pameran fotografi tingkat internasional ya. Nah, ini kalau nggak salah sampai ini minggu-minggu inilah. Saya nggak hafal tanggalnya tapi minggu-minggu ini. Barangkali ada yang kebetulan di Jogja bisa berkunjung di pameran dia ada di Galeri Katamsi dan Galeri Pandeng namanya, yang kemarin juga diresmikan sebagai apa ya, salah satu galeri dengan spesifikasi apa, saya kurang detailnya, tapi saya sempat melihat juga pameran di sana memang
karya-karya foto yang luar biasa yang ada di Indonesia maupun dari beberapa negara ya, dan pamerannya masih buka sampai hari ini. Program studi berikutnya adalah S1 Film dan Televisi. Ya, ini yang dipelajari adalah tentang film dan televisi. Televisi maksudnya adalah program-program televisi. Ya. Kalau film yang dipelajari tentang teknis-teknis film juga, bagaimana memproduksi, membuat sebuah film. Jadi yang dipelajari juga teknis filmnya, juga termasuk penulisan naskah, penyutradaraan juga dipelajari juga di prodi ini, termasuk program-program televisi, bagaimana membuat sebuah program televisi. Gitu. Pendaftarnya juga lumayan banyak, bahkan peringkat 2 setelah desain komunikasi visual, memang film dan televisi ini menjadi tujuan dari ini pendaftar ya. Dan film dan televisi ini memang sudah apa ya, alumninya juga banyak sekali yang sudah melanglang di dunia pertelevisian maupun perfilman. Kita nggak usah sebut nama, tapi banyak sekali ya tokoh-tokoh sutradara maupun kru di bidang perfilman maupun di televisi. Yang terakhir adalah Diploma 3 Animasi. Ya, animasi itu adalah karya gerak yang divisualkan melalui, kalau sekarang medianya pakai komputer ya. Jadi keluaran ataupun output dari Diploma 3 Animasi ini adalah animator game pertama, dan yang kedua adalah animator film. Jadi animasi ini dibagi dua, ada animasi film dan animasi game. Jadi karyanya membuat film animasi atau pilihan kedua membuat game animasi gitu. Ini Diploma 3 Animasi. Cukup untuk fakultas yang ketiga, terus yang terakhir adalah program pascasarjana. Tapi ini program pascasarjana ini lebih studi lanjut ya, studi lanjut bagi yang setelah lulus S1 tentunya. Jadi di sini ada program magister seni, ada magister tata kelola seni dan S3 atau doktor seni. Tapi kita nggak usah bahas lebih lanjut karena ini memang spesifik untuk lulusan S1. Di ISI Jogja ada juga berbagai macam unit kegiatan mahasiswa ya. Kita sampaikan misalnya ada UKM Pencinta Alam, ada marching band, ada UKM Pers yang suka nulis-nulis di situ, dan beberapa banyak lagi ya untuk UKM di ISI Jogja. Nah, sekarang tentang penerimaan mahasiswa baru ya. Penerimaan mahasiswa baru di ISI ini ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur SNMPTN yang akan dimulai biasanya di akhir tahun ya, akhir tahun atau awal tahun. Jadi yang mau masuk melalui SNMPTN di perguruan tinggi manapun biasanya Desember atau Januari itu sudah harus mulai mencari informasi ya. SNMPTN itu kalau di ISI Jogja itu nanti selain masuk dalam peringkat yang disyaratkan, misalnya SMA dengan akreditasi A itu kalau nggak salah kemarin sampai 50%. Selain itu juga harus mengupload portofolio. Nah, soal-soal portofolionya bagaimana, nanti akan ditentukan oleh LTMPT, Lembaga Tinggi Masuk Perguruan Tinggi ya. Itu akan ditentukan di sana. Terus untuk jalur yang kedua adalah jalur SBMPTN. Nah, ini berbeda dengan SNMPTN. Kalau SNMPTN itu harus punya prestasi peringkat akademik di sekolah, tapi kalau SBMPTN tidak, tapi harus melalui UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Jadi nilai yang diambil adalah hasil nilai UTBK dan juga harus mengupload karya portofolio. Terus jalur yang terakhir adalah jalur mandiri. Ya, mandiri ini cukup mengumpulkan atau mengunggah portofolio dan nilai SKHUN atau nilai rapot yang dimiliki. Itu nanti akan ada tim kami yang memang akan menilai atau mengkonversi nilai akademiknya, dan jangan lupa portofolionya juga harus di-upload. Nah, soal-soalnya ini yang menentukan bukan LTMPT, tapi tema soalnya yang menentukan adalah dari ISI Jogja. Tapi kami tidak bisa menyebutkan sekarang karena memang dari tahun ke tahun memang ada perubahan. Untuk informasi PMB ini bisa diakses di PMB ini ya, infonya ini hilang, nggak usah pakai info.
Mohon maaf, ini yang lama jadi kami perbarui untuk ininya, alamat websitenya ya. Jadi cukup akses di pmb.ici.ac.id, nanti di sana akan ada info-info tentang pendaftaran mahasiswa baru. Yang terakhir ini adalah media sosial kami, barangkali ingin tahu lebih jauh, mau menanyakan banyak hal, bisa melalui WhatsApp yang ada di sini 0812 25809151 atau di media sosial lainnya, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, dan ada kanal YouTube juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada para siswa maupun Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin kita lebih lanjut, jika nanti forum ini tidak atau kurang waktu maksudnya, mungkin bisa WhatsApp ke nomor yang telah kami sampaikan. Saya kira cukup. Kepada moderator, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tri atas pemaparan materi yang diberikan. Sangat luar biasa. Nah, setelah ini saya akan menyimpulkan atau merangkum sedikit materi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tri. Yang pertama yaitu Institut Seni Indonesia Yogyakarta sudah berdiri sejak 1984 dan merupakan institut seni Indonesia yang paling lengkap dengan akreditasi A. Lalu ada 3 fakultas dan 1 program pascasarjana. 3 fakultas tersebut meliputi ada seni pertunjukan dengan 10 program studi, dan salah satunya yaitu adalah seni pertunjukan itu sendiri yang sudah pernah menempati peringkat dunia ke-17 dan sekarang posisi ada di 100 hingga kisaran 107. Lalu ada juga Fakultas Seni Rupa yang terdiri dari 7 program studi. Lalu ada Seni Media Rekam yang terdiri dari 3 program studi. Dan yang terakhir tadi ada 1 program pasca sarjana. Lalu ada beberapa UKM yang ada di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, salah satunya tadi ada marching band. Lalu untuk PMB penerimaan mahasiswa baru sendiri bisa ditempuh lewat 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Lalu untuk pendaftaran SNM sendiri nanti ada di awal tahun. Dan untuk info lebih lengkap lagi bisa buka di website Institut Seni Indonesia Yogyakarta yaitu pmb.ici.ac.id. Begitu Bapak. Lalu setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Lalu nanti saya akan membacakan pertanyaan tersebut dan nanti bisa dijawab oleh Pak Tri selaku narasumber. Nah ini Pak, ada yang udah bertanya nih Pak. Saya bacakan ya Pak. Ya. Saya izin bertanya, apakah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ada kerjasama dengan yayasan beasiswa atau semacamnya? Langsung dijawab atau nanti? Ya, bisa langsung dijawab Pak. Oh, langsung jawab. Iya Pak. Kalau kerjasama beasiswa itu ada beberapa memang perusahaan ataupun instansi yang bekerjasama dengan kami. Misalnya ada dari BNI itu juga ada beasiswa juga. Namun untuk jumlahnya kami tidak bisa menyampaikan secara detail karena itu memang bukan di bidang pendidikan, itu di bidang kesejahteraan mahasiswa namanya. Ada juga beasiswa kalau sekarang KIP ya, dulu bidik misi namanya. Sekarang KIP kuliah itu sekitar 300-an kuota yang ada di ISI Jogja. Terus ada juga dari pemerintah daerah, kalau dari Jogja ada juga sponsor atau perusahaan itu ada dari Jarum Super, kalau yang tahun kemarin kayak nggak tahu untuk tahun depan apakah masih atau tidak. Dan ada juga ada semacam apa ya dari DPR itu ada juga dari Jakarta juga ada juga bekerjasama dengan pemerintah daerah sana ya. Jadi memang ada beberapa itu yang dengan bekerjasamanya dengan pemerintah daerah. Namun kalau untuk perusahaan memang tidak banyak. BNI yang saya tahu, Jarum Super, ada beberapa yayasan juga. Kalau dulu ada Yayasan Super Semar itu, dan beberapa beasiswa luar negeri dengan Jepang, loh, Jepang itu juga ada juga. Namun memang syaratnya memang ya lumayan berat ya, begitu. Begitu Mas untuk beasiswa.
Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga para peserta bisa semakin paham mengenai beasiswa yang ada di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Em, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, Ya. apakah penerimaan mahasiswa baru jalur gelombang 1, 2, 3 itu berpengaruh di kuota yang masuk atau biaya masuk di awal, Pak? Oh, ya. Kalau biaya namanya sekarang kan namanya UKT, itu tidak pengaruh, ya, tidak pengaruh. Jadi mau di gelombang SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri, UKT-nya ya tetap segitu. Maksudnya segitu itu berdasarkan data yang masuk. Jadi, kisaran UKT atau uang kuliah tunggal di ISI Jogja relatif masih murah ya. Paling rendah itu adalah 500.000 tiap semester, itu tidak ada 100.000 satu bulannya. Sampai 3.500.000, tertingginya 3.500.000. Nanti dibagi menjadi beberapa kelas tentunya ya. Terus yang membedakan adalah di jalur mandiri. Kalau di jalur mandiri ini selain ada uang kuliah tunggal atau UKT, itu ada, namanya SPI, sumbangan pengembangan institut ya, sumbangan pengembangan institut. Itu ada tambahan itu dibayarkan satu kali ketika masuk. Kalau UKT yang dibayarkan setiap semester sekali, tapi kalau SPI itu jadi dibayarkan satu kali ketika masuk kuliah. Besarannya adalah 3 juta sampai 7 juta, ya, tergantung nanti, kelas ekonominya ada di peringkat kelas berapa, begitu. Oke, jadi begitu ya Pak, kira-kira untuk biaya biaya kuliahnya ya Pak yang ada di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, lalu teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aja chat di kolom chat ini, nanti saya bacakan. Lalu ada pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Eh, untuk kuota SNMPTN, SBMPTN tahun 2022, apakah akan sama dengan tahun 2021? Mmm. Kalau kuotanya kita belum bisa sampaikan, karena kita selalu merujuk dari peraturan dari kementerian. Misalnya saja begini, kalau dulu tahun 2019 kalau nggak salah, itu pembagian kuotanya adalah 30% untuk SNMPTN, 40% untuk SBMPTN, dan 30% untuk mandiri. Namun di tahun 2021 kemarin berbeda, 30%, 45% dan 25%. Jadi prosentasenya aja yang berbeda, tapi kalau untuk kuota kelasnya relatif sama. Seandainya ada perubahan juga tidak signifikan, paling ya tambah 5 atau berkurang 5 begitu. Misalnya DKV itu ya kurang lebihnya 90, TV kurang lebihnya 90, prodi yang lain kurang lebih ya 40 sampai 50 dalam satu angkatan. Baik, Pak. Berarti nanti untuk kuotanya bisa menyesuaikan ya, Pak, nanti ya Iya. di tahun depan itu. Oke, terima kasih, Pak. Ini ada yang ada pertanyaan lagi nih, Pak. Untuk lintas jurusan, apakah bisa, Pak? Misalnya dari IPA ke IPS dan sebaliknya, IPS ke IPA. Oh ya, tidak masalah ya. Jadi, hal yang harus diketahui adalah kalau isi ini masuknya adalah di kelompok Soshum, Sosial Humaniora, masuk kelompoknya. Namun pendaftarnya bisa juga dari Saintek, dari IPA dipersilahkan, dari misalnya madrasah dipersilahkan, dari bahasa juga tidak tidak ada larangan, tidak ada syarat tertentu. Jadi memang semua jurusan bisa mendaftar diisi. Namun seandainya waktu UTBK atau waktu SBMPTN kalau mencari isi itu kelompoknya saja, kelompoknya itu masuk kelompok Soshum. Jadi bukan kelompok Saintek, tapi maksudnya di Soshum. Namun dari IPA silahkan juga mendaftar, nggak masalah. Oke, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Semoga teman-teman semakin paham ya kalau lintas jurusan itu tidak masalah. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak, yang ditujukan di kolom chat. Izin bertanya, apakah bisa mengambil dua jurusan sekaligus? Terima kasih. Oh, misalnya jurusan apa misalnya nih? Yang jelas nggak bisa, yang jelas nggak bisa. Apalagi di tahun angkatan yang sama nggak bisa. Jadi di sistem perguruan tinggi itu kan harus terekod di Pendikti, Pangkalan Pendidikan Tinggi ya. Jadi tidak bisa kalau, nama, tanggal lahir, nama orang tua sama tentunya tidak bisa ya. Dan diisi tidak bisa karena, satu prodi saja cobalah dimaksimalkan dengan prestasi yang istimewa tentunya itu akan sudah luar biasa. Jadi
Kalau misalnya mau 2 prodi, ya kami anjurkan selesaikan di strata 1 dulu, S1 baru lanjut di S2-nya, kan sampai ke S3-nya. Tapi kalau 2 program studi di strata yang sama tidak bisa. Oke, jadi untuk mengambil 2 jurusan sekaligus itu tidak bisa ya Pak di Nggak yang bisa, tidak bisa. atas sama. Oke. Lalu ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini ada yang menanyakan di kolom chat. Permisi ingin bertanya, kalau kesempatan magang atau menjadi exchange student, apakah dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta ada kerjasama dengan universitas atau perusahaan luar? Terima kasih. Oh ya, ada, ada. Sebagai contoh adalah, di semester ini belum berangkat. Ada 3 mahasiswa kami yang saya lupa negaranya, tapi 2 ke Eropa, 1 ke Asia, ya. Jadi ada memang di setiap tahun itu ada juga hal seperti itu. Apalagi sekarang ditambah dengan program, eee, Kampus Merdeka kalau, mungkin banyak yang mendengar tapi secara detailnya belum belum tahu ya. Jadi sekarang ada namanya Kampus Merdeka itu, kalau ke luar negeri itu bukan kampus merdeka, itu memang kayak pertukaran pelajar, tapi kalau sesama di Indonesia, itu bisa pertukaran pelajar sesama universitas di Indonesia, asalkan ada kerjasama. Misalnya di kami itu di program studi tertentu itu ada kerjasama misalnya dengan UGM. Jadi bisa tukar pelajar di sana. Dan sekarang kan bisa kuliah misalnya di kampus lain selama 2 semester. Dan di kami pun juga menerima dari kampus-kampus lain selama 2 semester. Itu memang program dari kementerian. Oke Pak, berarti untuk Institut Seni Indonesia Yogyakarta sudah menerapkan program Kampus Merdeka ya Pak? Sudah, mulai semester ini. Mulai semester ini sudah. Begitu Ya. teman-teman semua. Lalu kita ada pertanyaan lagi nih Pak dari peserta. Saya ingin bertanya maksimal usia pendaftaran itu berapa ya Pak? Oh, maksimal. Kalau SNMPTN, ya, SNMPTN itu adalah lulusan di tahun tersebut. Misalnya tahun 2022 besok, berarti ya lulusan di tahun tersebut. Tapi kalau SBMPTN itu adalah 3 tahun terakhir, 22, 21, dan lulusan tahun 2020. Nah, terkhusus jalur mandiri itu tidak ada batasan usia, ya. Jadi bukan hanya siswa saja, barangkali mas-mas panitia dan berminat, nah masih kita buka pintu lebar-lebar, ya. Jadi semua program studi kalau jalur mandiri itu tidak ada batasan usia. Oke, berarti untuk jalur mandiri yang tidak ada batasan usianya ya Ya. Pak. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu ke pertanyaan selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan bagus nih Pak. Masih mengenai lintas jurusan, apakah peluang diterimanya itu sama atau berbeda ya Pak dengan yang tidak lintas jurusan? Terima kasih Pak. Sama, jadi tidak berdasarkan background-nya jurusan apa, tidak. Jadi sama, peluangnya sama. Jadi yang dinilai adalah nilai akademiknya, kalau SNMPTN tentunya nilai akademiknya, kalau SBMPTN ya nilai UTBK-nya plus dari nilai portofolionya. Portofolio kan tentunya akan menjawab sejauh mana calon pendaftar ini detail di program studi tersebut. Misalnya portofolio musik kan harus nyanyi atau main apa, lah kan bisa dilihat dari penilaian tersebut. Jadi penilaiannya ada 2, yang satu adalah nilai akademik, yang kedua adalah nilai portofolionya. Kalau dulu sebelum pandemi, di jalur mandiri itu bukan portfolio, calon pendaftar datang langsung ke ISI untuk tes praktek langsung. Jadi kalau nyanyi ya memang harus nyanyi, seperti pentas itu. Kalau gambar ya harus gambar, kalau di fotografi ya memang harus langsung shoot foto. Tapi karena, era pandemi ini, 2 tahun ini memang jalur mandiri pun kita memakai portofolio yang di-upload melalui, aplikasi yang sudah kita sediakan, begitu. Oke, baik Pak. Berarti untuk peluang dari yang lintas atau tidak lintas jurusan itu sama ya Pak? Sama persis, Dilihat dari nilai akademik atau portofolionya. dan Nah, ini portofolio, oh ya. ya, oke Pak. Nah, ini ada yang bertanya lagi Pak ini. Untuk tadi nilai akademik atau portofolio itu yang diutamakan yang mana ya Pak? Sama-sama diutamakan, sama-sama Sama-sama. diutamakan, ya. Berarti untuk penilaiannya sama ya Pak untuk nilai akademik dan Ya, portofolio. persentasenya tidak 50%, tapi memang semua sama, semua, sangat menentukan. Nilai akademik bagus, portofolio jelek, tentunya
peringkatnya akan turun. Tapi nilai portofolio bagus, tapi nilai akademiknya juga kurang, tentunya juga berpengaruh di perankingan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Lalu ini Ya. ada yang bertanya lagi, Pak. Bila ikut SNM atau SBMPTN tuh syarat khusus apakah ada, Pak? Misal seni musik harus membuat video bermain biola atau sebagainya ini, Pak. Iya, kalau SNMPTN dan SBMPTN sebenarnya kalau eh, soalnya atau apa ya tema materi yang harus diupload itu yang menentukan adalah LKMPT ya. Namun memang harus mengupload ketika bermain ya. Jadi ada beberapa pilihan di situ. Kalau misalnya biola, ya dengan aturan dari yang sudah ditetapkan. Misalnya seperti kemarin saya sedikit beberapa melihat dari karya portofolio misalnya tentang ritme, jadi memainkan ritme dengan tepuk tangan. Misalnya seperti itu dan ada solfeggio, ada dan sebagainya. Nah, kalau misalnya instrumen ya memang harus memainkan. Kalau instrumen yang dikuasai, jadi misalnya biola ya mainlah biola, vokal mainlah vokal. Itu kalau SNMPTN maupun SBMPTN. Namun kalau mandiri beda lagi. Kalau mandiri sedari awal itu harus menentukan instrumen yang dipilih, instrumen atau mayor ya namanya di sini, yang harus dipilih. Ada sekitar 24 instrumen yang ada di musik. Jadi misalnya biola, ya harus masuknya harus biola, mainnya harus biola. Dan mau alto, mau sopran, atau mau main cello, bass itu kan sudah spesifikasi lagi. Itu harus sesuai dengan pilihannya atau minatnya. Gitu. Oke, Sudah Pak. jelas? Terima Ya terima semoga kasih jelas atas ya. jawabannya, Pak. Sudah sangat jelas, Pak, pemaparan dari Bapak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Lalu ini ada yang bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk nantinya apabila sekolah offline di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Hmm? itu apakah ada mes atau asrama atau kita harus kos gitu, Pak, Ya. di sana? Kalau asrama sampai sekarang belum bisa dihuni. Sudah ada asramanya, tapi belum 100%. Jadi belum bisa difungsikan sebagai tempat tinggal. Jadi memang mahasiswa harus mencari tempat tinggal sendiri, bisa kos atau di rumah saudara, dipersilahkan. Itu kami dari lembaga belum bisa mengakomodir itu. Jadi untuk asrama sudah disediakan ya, Pak? Eh, belum bisa ditempati, Mas. Tapi belum bisa ditempati ya? Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu untuk biaya hidup sendiri di Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu kira-kira bagaimana ya, Pak? Ya, apanya nih kira-kira? Kalau Untuk makan atau oh ya, kalau relatif lah Jogja ini kayaknya murah ya. Semarang ya murah juga ya. Tergantung apa ya sektor-sektornya ya tergantung. Kalau diisi relatif murah menurut saya. Kebetulan saya dulu kuliahnya juga diisi, jadi ya dari dulu kalau dibandingkan di tempat-tempat lain memang lumayan murah ya. Taruhlah misalnya 15.000 lah itu sudah nasi sayur campur lauk sudah apa ya warak gitu lah sudah ya relatif terjangkau. oke, berarti untuk biaya hidup masih relatif terjangkau ya, Pak? Iya, ya tergantung selera juga sih ya. Kalau Tergantung. misalnya pengennya yang macam-macam ya ya bisa saja dan sekarang kan sudah tidak terbatas di tempat itu sendiri kan misalnya dengan apa, bantuan online food kan bisa. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu Ya saya akan membacakan lagi pertanyaan dari kolom chat, Pak. ya, Bila kami dari kelas IPS, maka kami tidak belajar secara khusus tentang musik dan lagu. Maka bagaimana relasinya nilai rapot dengan syarat penerimaan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini? Terima kasih, Pak. oke. Yang dinilai itu nilai akademiknya ya. Jadi, nilai rapot itu yang diambil hanya 3 mata apa ya, apa sih, mata pelajaran ya, mohon maaf, Iya, mata Pak. pelajaran saja, ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Hanya 3 itu saja yang diambil, ya. Jadi, mau olahraganya enggak dinilai. Jadi hanya 3 mata pelajaran saja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, ya. Dan jika punya sertifikat keahlian
yang sesuai dengan program studi yang dipilih itu bisa disertakan. Itu akan sebagai penunjang penilaian juga. Misalnya, eee, mau masuk musik, ya tentunya punya sertifikat prestasi tentang musik ya, tapi itu juga dibatasi minimal 3 tahun terakhir, berarti kelas sejak duduk di bangku SMA ya prestasinya. Dan juga minimal tingkat kabupaten. Jadi kalau tingkat sekolah saja tidak bisa. Jadi kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional itu yang bisa kita hargai sebagai penunjang penilaian kami. Dan juga harus wujud prestasinya itu minimal juara 3. Jadi tidak bisa hanya sebagai peserta, tidak bisa, tidak mempengaruhi penilaian ya. Saya ada 20 sertifikat, semua peserta, tidak akan pengaruh. Jadi memang harus prestasi, namanya juga, apa, menambahkan bukti prestasi ya, yang ditambahkan adalah prestasi bukan aktivitas, begitu Mas. Oke, berarti untuk penilaiannya dari 3 mata pelajaran saja, tetapi Ya, apabila ada yang punya pengalaman atau prestasi di bidang seni bisa diajukan juga ya Pak untuk iya sertifikat. betul. Dan saya tambahkan kalau misalnya di tata kelola seni beda lagi. Tata kelola seni tidak prestasi, jadi karena aktivitas bisa misalnya pernah bergabung dalam suatu event karena memang, program studinya memang, seperti itu ya. Jadi event-event begitu. Jadi tidak harus prestasi. Kalau prestasi itu kan nggak ada kan prestasi. Juara satu penyelenggaraan lomba gitar ya nggak ada. Jadi sebagai panitia lomba itu bisa sebagai penunjang di prodi tata kelola seni, khusus tata kelola seni ya, itu bisa. Berarti lebih ke pengalaman ya Pak, kalau Pengalaman dilihat dan di sini. aktivitas ya event. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat Pak. Permisi Bapak, izin bertanya mengenai prodi perdagangan nih Pak. Ada yang menanyakan tentang prodi perdagangan. Untuk ujian masuknya selain akademik nanti ujian praktiknya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Portofolio tetap, tapi yang dikirimkan ya sesuai bidangnya. Kalau pedalangan ya tentang ada nembang ya, nembang. Ada salah satu contoh itu nembang dan sanggit atau memainkan wayang, ya, gitu. Jadi kalau nembang misalnya bisa juga, "Saya belum bisa nembang Jawa," ya silahkan nembang apa. Apakah pasti diterima? Ya tergantung peringkatnya ya, tergantung peringkatnya. Kalau memang memenuhi peringkat ya diterima, tapi kalau sebagus apapun, kalau tidak memenuhi peringkat atau passing grade yang disyaratkan ya tidak diterima, begitu. Jadi tambahannya untuk pedalangan itu selain nilai akademik juga mengirimkan karya portofolio tentang dunia pedalangan. Kalau yang tahun kemarin itu nembang ya dan memainkan wayang. Begitu, Mas. O- Oke Pak, berarti masih mengenai portofolio ya Pak? Ya? Oke. Ya, betul. Lalu ada pertanyaan berikutnya Pak. Nanti apakah ada fasilitas dari universitas yang akan membantu karir mahasiswa seperti karir center atau expo atau kelompok alumni Pak? Career Center ada, dimulai dari mahasiswa ya, itu ada namanya ada beberapa program, ada program kewirausahaan misalnya mahasiswa yang punya wirausaha itu akan difasilitasi tentunya dengan ini ya, ada syarat dan ketentuan tentunya ya. Itu ada program kewirausahaan, ada apa ya, PKM itu program kewirausahaan, ada juga, semacam karya ilmiah itu juga difasilitasi juga. Namun untuk karir ada juga namanya, ada, itu di bagian kemahasiswaan sebenarnya, kemahasiswaan dan alumni, itu ada juga pusat karirnya. Nah, di situ yang akan menginformasikan tentang misalnya ada lowongan dan tracer study ya, bagaimana si mahasiswa ini sekarang setelah lulus sampai mana, begitu. Tapi kalau, keterjaminan misalnya setelah selesai kuliah bekerja di mana itu, yang saya tahu tidak ada. Jadi tidak ada keterjaminan, "Oh pasti besok setelah ini bekerja," ini tidak Oke, jadi untuk karir center tadi ada ya Pak di. ada. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Oh iya, Eh, untuk pertanyaan terakhir tadi kan mengenai double degree Pak. Apakah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta apakah ada double degree dan berapa lama untuk kuliah double degree Pak? ya.
sementara tidak ada double degree di ISI Jogja. Ya. Jadi kalau mahasiswa asing itu memang beberapa, hanya beberapa semester, tapi itu bukan apa, kalau yang Indonesia nggak ada program double degree selama ini sementara difasilitasi. Oke, baik Pak. Berarti untuk program double degree tidak ada ya Pak di Ya, Institut tidak ada. Indonesia Yogyakarta. Oke. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang belum terjawab dapat ditampung dan ditanyakan langsung nantinya kepada Bapak Tri di luar sesi bidik week Ya. 2021 ya.